Maka jamaah Allah, maka kita harus rinci dulu pembayaran itu apa. Kalau pembayaran itu adalah uang untuk sumbangan, saya diterima sebuah sekolah, maka kemudian ketika saya diterima di sebuah sekolah, lalu kemudian saya harus bayar 20 juta misalkan. Di 20 juta itu saya akadkan 5 juta untuk disumbangkan sebagai uang sumbangan untuk pembangunan dan sebagainya misalkan ya. Saya sumbangkan akadnya nyumbang. Kemudian yang 5 juta itu untuk kegiatan ekstrakurikuler selama 1 tahun. Kemudian yang 10 juta itu adalah biaya pendidikan dan juga seragam dan peralatan-peralatan yang akan diterima oleh siswa tersebut. Maka ketika dia tidak jadi masuk sekolah tersebut, saya amat sangat menganjurkan kepada kaum muslimin, pemilik-pemilik sekolah, pemilik lembaga-lembaga pendidikan, maka kalau memang mereka tidak jadi, yang mungkin sumbangan yang telah disumbangkan silahkan itu menjadi uang sumbangan. Tetapi yang kemudian biaya pendidikan, biaya ekstrakurikuler, biaya seragam, kalau itu menjadi hak dia dan belum didapatkan, maka hendaknya dikembalikan, itu jauh lebih aman dari perselisihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara filfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk kita masih membahas tema tentang fikih muamalah, dan kali ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu praktek yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan sudah menjadi uruf, kebiasaan di kalangan umat Islam, di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia ini, yaitu tentang praktek jual beli urbun. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang praktek ini. Para sahabat mengatakan, naha Rasulullah alaihi salatu wassalam an bai'il urbun. Rasulullah melarang satu bentuk praktek jual beli, yaitu dengan sistem urbun. Apa itu urbun? Yaitu sistem transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan down of payment atau DP, di mana mereka bersepakat, ya, ada kesepakatan apabila si pembeli tidak melanjutkan sebuah transaksi yang mereka lakukan, maka transaksi DP tersebut akan akan dimiliki oleh si penjual. Artinya DP tadi kemudian hilang. Dan ini sudah memasyarakat di kalangan kaum muslimin, terutama baik di kota maupun desa, karena masyarakat kita memahami jika seseorang melakukan transaksi, lalu kemudian mereka menggunakan DP, lalu ketika mereka batal, artinya ada pihak pembeli yang membatalkan sebuah transaksi tersebut karena tidak jadi meneruskan, tidak menggenapkan pembayaran, entah karena sebab tertentu, maka kemudian DP yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli itu menjadi milik si penjual. Dan itu mereka sudah sepakat. Ustadz, apakah jika keduanya bersepakat untuk rela bahwa DP itu kemudian hilang, apakah tidak boleh kalau mereka saling antara dimingkum, di antara kalian itu sudah saling ridho, maka inilah yang disebut dengan urbun, yaitu transaksi dengan jual beli, transaksi atau jual beli dengan sistem DP, di mana mereka telah bersepakat apabila transaksi tidak dilanjutkan oleh pembeli, artinya tidak dibayar sisa dari pembayaran, maka DP menjadi milik si penjual, ya, menjadi milik si penjual. Ini dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun ini sudah menjadi kebiasaan, ya, tetapi adat kebiasaan itu kalau melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala, maka kebiasaan itu harus ditinggalkan dan harus dikalahkan.
meskipun itu sudah menjadi uruf kebiasaan masyarakat. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, DP ini memang banyak terjadi di kalangan masyarakat, meskipun mereka menganggap sebagian di antara mereka bahwa hal ini tidak mengapa. Padahal Rasulullah SAW melarang keras. Apakah jika pembatalan itu menyebabkan si penjual itu mengalami kerugian, apakah juga tidak boleh mengambil DP? Ya. Maka difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwa beliau bahwa apabila seseorang di dalam melakukan transaksi kemudian menggunakan DP, lalu ketika si pembeli membatalkan dan dari pembatalan itu terjadilah kerugian dari pihak penjual, maka kata beliau dalam fatwanya, boleh si penjual tadi mengambil urbun atau DP-nya untuk sekadar menutup kerugian. Tetapi ingat, kerugian yang dimaksud oleh beliau adalah kerugian yang bersifat real, bukan kerugian perasaan, ya, bukan kerugian kekecewaan, bukan kerugian imaterial. Karena biasanya dalam dunia pengacara kan ada namanya kerugian imaterial. Oh, klien saya ini rugi imaterial, kekecewaan, nama baik rusak, itu senilai 100 juta. Nah, bisa dijadikan pengaduan. Tetapi yang dimaksud rugian adalah betul-betul mengalami kerugian real. Maka boleh dia mengambil urbun sebatas untuk menutup kerugian yang terjadi dari sebuah pembatalan transaksi tersebut. Tetapi ya, apabila kata beliau si penjual itu mengalami kerugian, tetapi dia tetap mengembalikan urbun yang telah dibayarkan, ya, meskipun dia mengalami kerugian real, tetapi dia tetap mengembalikan urbun, maka hal itu jauh lebih baik kata beliau. Kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa ulama yang seperti madhab Syafi'i, madhab Maliki, jelas tidak boleh. Ya. Apapun yang terjadi, mau dia mengalami kerugian atau tidak, transaksi batal, maka kembalikan itu urbun atau DP-nya. Tetapi sebagian ulama berpendapat boleh mengambil urbunnya selama betul-betul ketika terjadi pembatalan itu penjual mengalami kerugian. Tetapi kalau dia tidak mengalami kerugian, maka wajib bagi penjual untuk mengembalikan. Dan apabila dia mengalami kerugian tetapi tetap mengembalikan urbunnya, maka itu jauh lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena Rasulullah SAW sendiri memberikan satu gambaran keistimewaan, keutamaan orang yang menerima iqalah. Ya, iqalah itu artinya pembatalan. Ya. Man aqala musliman aqalallahu athratahu fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan dari seorang muslim, maka kemudian Allah akan membatalkan dosanya atau mengampuni dosanya. Maka kita insya Allah dapat keberuntungan ketika sebuah transaksi itu dibatalkan. Meskipun mereka para pembeli tidak punya hak untuk membatalkan, di mana mereka misalkan tidak punya khiyar, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan. Maka ketika dia minta dibatalkan tapi kita terima pembatalan itu, maka insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kedudukan atau pahala tersendiri, yaitu balasan untuk dihapuskannya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita terhindar dari praktek yang tidak benar, salah satu praktek yang umum dilakukan oleh kaum muslimin atau masyarakat, di mana mereka melakukan transaksi dengan sistem DP, lalu kemudian sepakat apabila tidak dilanjutkan DP maka akan menjadi milik si penjual. Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, salah satunya adalah tentang pembayaran di sekolah-sekolah, ya, yang kadang-kadang sudah bayar 15 juta, lalu kemudian tidak jadi masuk, lalu hilang seluruhnya. Apakah ini kemudian sama dianggap seperti itu? Maka jamaah dimuliakan Allah, maka kita harus rinci dulu pembayaran itu apa. Kalau pembayaran itu adalah uang untuk sumbangan, saya diterima sebuah sekolah, maka kemudian ketika saya diterima di sebuah sekolah, lalu kemudian saya harus bayar 20 juta misalkan. Di 20 juta itu saya akadkan 5 juta untuk disumbangkan sebagai uang sumbangan untuk pembangunan dan sebagainya misalkan, ya. Saya sumbangkan, akadnya nyumbang. Kemudian yang 5 juta itu untuk kegiatan ekstrakurikuler selama 1 tahun. Kemudian yang 10 juta itu adalah biaya pendidikan dan juga seragam dan peralatan-peralatan yang akan diterima oleh siswa tersebut. Maka ketika dia tidak jadi masuk sekolah tersebut,
saya amat sangat menganjurkan kepada kaum muslimin, pemilik-pemilik sekolah, pemilik lembaga-lembaga pendidikan, maka kalau memang mereka tidak jadi, yang mungkin sumbangan yang telah disumbangkan silahkan itu menjadi uang sumbangan. Tetapi yang kemudian biaya pendidikan, biaya ekstrakurikuler, biaya seragam, kalau itu menjadi hak dia dan belum didapatkan, maka hendaknya dikembalikan, itu jauh lebih aman dari perselisihan. Karena memudahkan kaum muslimin, maka Allah akan memudahkan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Sekolah bisa mengantisipasi dengan apa? Dengan membuat orang-orang yang menjadi cadangan. Nanti ketika ada orang mengundurkan diri, maka cadangannya bisa ditarik. Berikan cadangan misalkan beberapa orang. Jadi kalau ada yang mengundurkan diri, maka dia bisa untuk masuk. Bukankah kita itu seharusnya saling menolong di antara kaum muslimin? Jangan kemudian, enak sekali mereka dia masuk tahu-tahu pengen keluar, kan begitu kan. Kadang-kadang kita ingin balas dendam, seolah-olah kita marah dengan mereka. Tapi mungkin ada kepentingan, tidak semuanya karena diterima di sekolah lain. Bisa jadi karena mungkin bapaknya tugas ke tempat lain, dia anaknya harus pindah, nggak jadi sekolah di situ. Kan kasihan dengan biaya besar. Apakah kita senang jika keadaan itu menimpa diri kita hal yang sama? Kan mungkin kita tidak senang. Maka insya Allah mudahkanlah urusan-urusan kaum muslimin, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.